Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pastinya kalian juga harus tetap semangat ya, agar bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Nah, sudah siap belajar kan? Hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran pendidikan agama Islam. Materi yang akan kita pelajari yaitu tawadu. Nah, ada yang tahu apa arti tawadu? Tawadu artinya rendah hati atau tidak sombong atas kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang tawadu selalu sadar bahwa semua yang dimilikinya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badan yang sehat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya mata untuk melihat adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga yang kita miliki yang bisa mendengar adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulut yang bisa berbicara adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan yang bisa memegang juga adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaki yang bisa berjalan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus bersikap rendah hati atas pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak yang tawadu tidak akan merasa lebih baik daripada orang lain. Anak yang tawadu akan tetap rendah hati serta menjaga niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berikut ini ada beberapa ciri yang dimiliki oleh seorang anak yang bersifat tawadu. Yang pertama, ramah dan senang bergaul dengan siapa saja. Atau dengan kata lain, tidak membeda-bedakan teman. Nah, di sekolah kita memiliki banyak teman. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang berasal dari keluarga kaya, ada yang berasal dari keluarga miskin. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang memiliki kulit putih dan ada juga yang memiliki kulit hitam. Ada teman yang sudah lancar mengaji dan ada pula teman yang masih mengeja. Nah, dalam bermain kita tidak boleh membeda-bedakan teman tersebut. Yang kedua, tidak suka menonjolkan kelebihan yang dimiliki atau tidak suka pamer terhadap apa-apa yang dia punya. Nah, apabila kita memiliki tas baru, sepatu baru, buku baru, maka sebaiknya kita pergunakan saja dengan baik tanpa perlu memamerkan kepada teman-teman kita. Yang ketiga, menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Nah, di sekolah kita punya banyak teman. Setiap teman memiliki pilihan warna yang dia suka. Maka kita harus menghargai pilihan warna yang dia suka tersebut. Yang keempat, sederhana dalam berpakaian atau tidak berlebih-lebihan. Dan yang kelima, menghargai orang lain, termasuk menghargai orang yang lebih tua darinya dan menghargai orang miskin. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, hadis tentang tawadu. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, barang siapa yang merendahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya pada tempat yang tinggi. Barang siapa yang takabur kepada Allah, maka Allah akan menghinakannya sampai ke tempat yang serendah-rendahnya.
Dari hadis tersebut ada beberapa isi kandungan yang bisa kita pelajari. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang yang bersifat tawadu. 2. Orang yang tawadu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merendahkan derajat orang yang sombong. Dan yang 4, orang yang sombong akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya menerapkan perilaku tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Sifat tawadu ini merupakan perilaku terpuji. Perilaku tawadu harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, berikut ini beberapa ilustrasi contoh perilaku tawadu yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus berani meminta maaf. Baik meminta maaf kepada orang tua kita di rumah atau meminta maaf kepada guru di sekolah. Begitu juga ketika kita sedang bermain, kita harus bermain dengan siapa saja tanpa harus membeda-bedakan teman. Nah, apabila juga kita mau belajar, kita harus tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selalu diberi kemudahan dalam belajar. Begitu juga kita harus hormat kepada orang tua dan kepada guru, karena jasa-jasa beliaulah kita bisa mewujudkan cita-cita kita dengan baik.